Rekening nasabah Bank Negara Indonesia cabang Ambon dibobol ratusan miliar rupiah. Takut gempa susulan dan isu tsunami, warga berdesakan dapatkan tiket kapal pelni. Selamat pemirsa TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda melalui pengudaran program Berita Daerah Maluku hari ini edisi Rabu 16 Oktober 2019. Saya Nipari Nusa. Saya Henry Nanlohi. Dua berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya yang telah disiapkan oleh tim redaksi Maluku hari ini. Dan kita awali Maluku hari ini dengan informasi tentang BNI Ambon dibobol ratusan miliar rupiah. Saudara, rekening nasabah di Bank Negara Indonesia cabang Ambon dibobol 124 miliar rupiah. Pembobolan tersebut diduga dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri. Pembobolan rekening nasabah Bank Negara Indonesia Ambon hampir terjadi di seluruh cabang pembantu seperti cabang pembantu Ambon, Masohi, Tual, dan Dobo. Modus yang dilakukan pelaku yakni menilep tabungan nasabah, deposito, dan cek. Dari hasil audit yang dilakukan, pihak BNI kemudian melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku pada 8 Oktober lalu. Wakil Kepala Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Ambon, Noli Sahumena mengatakan, BNI dan kepolisian masih terus mendalami modus operandi pelaku. Langkah koordinasi dan pelaporan kepada aparat kepolisian merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menjaga kepercayaan nasabah. Disebut-sebut kasus ini terungkap ketika para nasabah merasa curiga saat mengecek saldo rekening mereka yang nilainya tidak bertambah melainkan berkurang. Alhasil, mereka kemudian mengklaim ke kantor cabang utama KCU BNI Ambon di Jalan Said Perintah nomor 12 Ambon. Minggus Noya melaporkan. Sementara itu, meskipun rekening nasabah dibobol, aktivitas di BNI Ambon tetap berjalan seperti biasa. Nasabah tetap bertransaksi seakan tidak terpengaruh dengan kasus tersebut. Para nasabah mengaku tidak khawatir dengan uang mereka yang ditabung di bank tersebut. Transaksi di Bank Negara Indonesia di Jalan Said Perintah Kota Ambon berjalan lancar meski bank berplat merah itu sementara dilanda kemelut. Di berbagai mesin ATM BNI, para nasabah terlihat ramai melakukan transaksi. Beberapa orang nasabah yang ditemui mengaku tidak khawatir dengan adanya kasus pembobolan rekening sejumlah nasabah BNI Ambon. Khawatir sih Pak. Iya. Kalau masalahnya kan dijamin toh. Kalau misalnya sing dijamin ya katong pasti takut, tapi kalau ini kan dijamin. Saya merasa apa-apa juga. Oh gitu? Iya. Tidak takut dengan Tidak takut. Adanya kasus pembobolan rekening nasabah BNI yang dilakukan oleh orang dalam menambah deretan pelanggaran prosedur yang dilakukan pihak perbankan, seperti yang diakui Wakil Kepala BNI Ambon, Noli Sahumena. Minggus Noya melaporkan. Informasi lainnya, saudara, gempa berkekuatan 4,6 magnitudo siang tadi mengguncang Kota Bula, Seram bagian timur. Berdasarkan informasi BMKG, gempa yang sempat membuat panik masyarakat Bula tidak berpotensi tsunami. BMKG Ambon siang tadi merilis informasi terkait gempa yang mengguncang Bula, Seram bagian timur. Gempa yang mengguncang Bula pada pukul 11:25 waktu Indonesia Timur siang tadi berkekuatan 4,6 magnitudo. Pusat gempa berlokasi di laut, tepatnya 26 km timur laut Kota Bula, Seram bagian timur, dengan kedalaman 108 km yang dirasakan masyarakat di Kota Bula dan sekitarnya tidak berpotensi tsunami. Kepala BMKG Ambon, Sunardi, menyebutkan gempa berkekuatan 4,6 magnitudo tersebut sempat membuat panik masyarakat Bula dan sekitarnya.
BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik, serta mempercayai informasi tentang gempa yang dikeluarkan oleh BMKG. Yaitu sekitar jam 11.25 waktu Indonesia Timur tadi dengan magnitudo 4,6 magnitudonya ya. Itu dirasakan di Bula sekitarnya itu 3 MMI ya. Ini sempat membuat panik masyarakat. Dan juga saya sampaikan juga gempa ini dengan magnitudo itu dengan kedalaman 108 km itu tidak berpotensi tsunami ya, tidak berpotensi tsunami. Maka untuk masyarakat kami himbau untuk tetap tenang ya, selalu merecek atau data atau informasi dari BMKG. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Masih diliputi kecemasan dengan adanya gempa susulan membuat warga yang mengungsi di beberapa lokasi diantaranya Suli dan Lembah Agro enggan kembali ke rumah. Warga memilih berlindung di tenda pengungsian karena dianggap lebih aman. Gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat di sejumlah lokasi pengungsian tetap memilih menempati tenda pengungsian. Di beberapa lokasi terlihat masih banyak warga menempati tenda-tenda pengungsian. Seperti di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, yang merupakan salah satu lokasi yang paling terdampak gempa. Warga di RT 17 Desa Suli memilih tetap tinggal di tenda pengungsian karena masih trauma dengan gempa susulan. Kebanyakan mereka beraktivitas di luar rumah untuk menghindari dampak guncangan gempa. Saya di bawah, nah, jadi lari karena opa ada sakit lagi toh, jadi lari cepat. Untuk kondisi rumah ada sedikit rengat, sedikit di bawah. Kalau siang di rumah sini saja, di ponakan ada di sini lagi. Ada anak perempuan yang jaga lihat rumah begitu. Ya, gempa pertama. Kalau saya mau kecelakaan hari itu, pasti mama sudah di rumah sakit. Hancur Pak, nanti Pak periksa saja. Hancur saya, anak saya, semua hancur Pak. Nanti periksa saja. Pemandangan yang sama juga terlihat di kawasan Lembah Agro Desa Paso, Kecamatan Baguala. Warga di sini tetap beraktivitas di tenda darurat yang mereka pasang di luar rumah. Ada yang terpaksa harus melakukan aktivitas harian di dalam tenda karena rumah mereka mengalami keretakan. Sayangnya keadaan sebagian warga di sini belum terpantau oleh BPBD Maluku. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka memperoleh bantuan dari beberapa LSM maupun organisasi gereja. Dasar Tuarita, Hamzah Tomya melaporkan. Saudara, BMKG menyebutkan gempa susulan yang terjadi di Ambon dan sekitarnya hingga siang tadi telah mencapai 1.570 kali. Informasi selengkapnya setelah jeda, tetaplah bersama kami. Pengumuman lulus wawancara seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2023. Berdasarkan hasil penilaian dan rapat panitia seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku pada tanggal 10 Oktober 2019, maka dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus tes wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku sebagai berikut. Satu, peserta yang dinyatakan lulus tes wawancara diwajibkan mengikuti tahapan penulisan makalah yang menyangkut visi, misi, dan program kerja yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku dan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku dengan memakai kartu peserta tes. 2. Penyampaian makalah ke panitia seleksi selambat-lambatnya hari Senin tanggal 21 Oktober 2019
bertempat di bidang layanan Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Jalan Dr. Latumeten Prigi 5 Ambon. 3. Setiap peserta diharapkan dapat melaporkan diri pada Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku pada hari Rabu 16 Oktober 2019, pukul 10 waktu Indonesia Timur, bertempat Dinas Kominfo Provinsi Maluku. 4. Keputusan tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2023 bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Ambon 10 Oktober 2019. Ketua Dr. Frona Pedubun MKes. Saudara kembali menyaksikan Maluku Hari Ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. BMKG menyebutkan gempa susulan yang terjadi di Ambon hingga siang tadi telah mencapai 1.570 kali. Dari jumlah tersebut yang dirasakan masyarakat sebanyak 181 kali. Pasca gempa 6,5 magnitudo yang mengguncang kota Ambon, Seram bagian barat, dan Maluku Tengah 26 September 2019 lalu, sampai hari ini masih ada gempa susulan. Berdasarkan data BMKG, jumlah gempa susulan yang terjadi hingga siang tadi sudah mencapai 1.570 kali. Dari jumlah tersebut yang dirasakan masyarakat sebanyak 181 kali. Kepala BMKG Ambon, Sunardi, menyebutkan gempa susulan yang lebih dari 1.500 kali itu tidak berpotensi tsunami. Untuk di Ambon, gempa susulan Ambon ya, ini sudah mencapai jumlah sekitar 1.576 ya, gempa susulannya, kemudian yang dirasakan mencapai 181 ya. Kemudian untuk yang hari tadi ya, tadi dirasakan 2 kali, sedikit ya, biasa masyarakat sedang panik, masih ada gempa walaupun itu sebenarnya kecil ya, dengan mantu sekitar 3, itu saya tidak berpotensi untuk merusak. Hanya kami juga menghimbau untuk rumah-rumah yang sudah mengalami keretakan, saya kira harus lebih waspada ya, karena kemungkinan dengan guncangan kecil pun bisa terjadi lebih rusak lagi dari yang semula, mungkin itu. BMKG kembali menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai berita hoaks tentang gempa yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat diminta untuk mempercayai berita resmi yang dikeluarkan BMKG. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Seorang ibu yang teridentifikasi mengidap kanker payudara kini bertahan hidup di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Sang ibu kini terbaring di tenda pengungsian di kawasan Bukit Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon. Inilah tenda darurat yang ditempati Asmarin, seorang ibu yang diketahui mengidap kanker payudara. Dalam tenda inilah Ibu Asmarin tinggal bersama suaminya Abidin dengan 2 anaknya. Mereka berbaur bersama warga lain yang mengungsi di perbukitan Dusun Hunut pasca gempa bumi 26 September lalu. Hampir 3 pekan dalam tenda darurat membuat kondisi kesehatan Ibu Asmarin semakin memburuk. Ibu 2 anak ini hanya tergolek di pembaringannya. Dirinya setiap kali menjerit karena rasa sakit yang tak terhingga di dadanya. Namun sayang kondisinya tidak diketahui banyak orang. Kondisi Asmarin terus memburuk sejak dirinya diungsikan ke lokasi ini. Menurut suaminya Abidin, pihak kesehatan dari puskesmas telah datang di tenda mereka untuk mengambil data, namun hingga kini tak kunjung kembali. Keadaan ini diperparah dengan adanya gempa susulan yang terus terjadi, sehingga membuat istrinya takut kembali ke rumah. Rasanya gimana? Kadang kalau macam biasa kan terlantun terus jadi miring. Miring rasa kakak sakit karena lantaran lama di tempat pembaringan bikin luka di belakang akibat susah parbali-bali itu. Sudah kadang-kadang nyeri.
Ngeri sekali. Iya, Sampai ngeri nangis, sekali. Pak? Iya. Ngeri sekali. Kini Asmarin tidak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah dengan kondisinya saat ini. Suaminya berharap adanya bantuan medis dari pemerintah maupun para dermawan agar istrinya bisa mendapat pengobatan. Sebelumnya Asmarin pernah dirawat di rumah sakit dan divonis menderita kanker payudara. Yaser Turita dan Kurniawan melaporkan. DPRD Maluku meminta Presiden Joko Widodo untuk datang ke Maluku dan melihat langsung kondisi pengungsi korban gempa beberapa waktu lalu. Kehadiran Presiden diharapkan bisa mengobati luka masyarakat Maluku akibat tertimpa bencana. Kendati perhatian pemerintah pusat terhadap bencana gempa di Maluku sudah ada lewat bantuan bagi para pengungsi, namun DPRD Maluku meminta Presiden Joko Widodo hadir langsung melihat kondisi pengungsi di lokasi pengungsian. Keinginan masyarakat Maluku agar Presiden Joko Widodo mengunjungi pengungsi korban gempa sangat beralasan, mengingat Maluku ikut berkontribusi memenangkan Joko Widodo pada pemilu Presiden April lalu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbau. Melalui kehadiran Presiden di Maluku diharapkan langkah-langkah penanganan terhadap pengungsi pasca bencana gempa dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Kami juga sangat mengharapkan agar Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi bisa hadir di Maluku untuk datang dan melihat secara langsung bagaimana kondisi pengungsi yang berada di kamp-kamp pengungsi sekarang ini. Karena Pak Presiden Jokowi dipilih oleh 63% masyarakat Maluku pada tanggal 17 April tahun 2019. Itu berarti bahwa masyarakat Maluku 63% itu juga punya hak untuk meminta Pak Presiden Jokowi hadir di Maluku untuk melihat kondisi nyata daripada masyarakat Maluku berkaitan dengan gempa bumi yang berlangsung sampai sekarang ini masih terjadi, sehingga kemudian bisa dapat diambil tindakan-tindakan yang tepat guna, berhasil guna, yang tentunya bisa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pengungsi di Maluku. Masyarakat Maluku, kata Richard Rahakbau, juga merupakan bagian dari NKRI, sehingga pemerintah pusat juga hendaknya memperhatikan daerah ini dengan lebih serius. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Sementara itu, isu tsunami dan gempa susulan yang terus-menerus melanda Ambon dan sekitarnya mengakibatkan sebagian warga panik. Selain mengungsi ke gunung atau tempat yang aman, sebagian warga juga memilih meninggalkan Ambon. Akibatnya terjadi antrian panjang untuk mendapatkan tiket kapal di kantor PT Pelni Ambon. Ratusan orang mengantri di kantor PT Pelni Ambon untuk mendapatkan tiket kapal perintis Sabuk Nusantara dengan tujuan Maluku Barat Daya. Warga terpaksa saling dorong dan berdesak-desakan hanya untuk memperoleh selembar tiket kapal. Rencananya kapal perintis Sabuk Nusantara 71 akan berangkat sore ini dari Pelabuhan Ambon menuju Maluku Barat Daya. Sebagian warga yang mengantri tersebut adalah mereka yang berasal dari Maluku Barat Daya yang memilih pulang kampung untuk menghindari gempa dan isu tsunami. PT Pelni memang memberlakukan aturan tidak menjual tiket tanpa tempat tidur. Dengan demikian, tiket kapal terbatas karena hanya sesuai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia, sementara calon penumpang membludak. Jumlah tempat tidur yang tersedia di kapal itu hanya sebanyak 500, sementara jumlah calon penumpang lebih dari 1.000 orang. PT Pelni sebenarnya telah membuka loket pembelian tiket jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan telah disediakan tiket dengan sistem e-ticketing. Namun warga tetap berkeras membeli tiket langsung di kantor Pelni beberapa saat sebelum kapal berangkat hari ini. Sementara kita di sini itu kita lagi menunggu antrian untuk beli tiket yang berangkat dengan kapal 71 kapal perintis ke Kabupaten Maluku Barat Daya. Walaupun Sony, salah seorang calon penumpang, mengaku ingin berangkat ke Maluku Barat Daya karena urusan keluarga, namun beberapa calon penumpang lainnya tidak menapik adanya gempa susulan dan isu tsunami, membuat takut dan lebih memilih meninggalkan Ambon.
Rahmala Tukonsina, Udin Sanduan melaporkan. Masyarakat Maluku Barat Daya meminta pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD mengatasi persoalan transportasi yang kini menjadi dambaan masyarakat. Menurut mereka, masyarakat MBD harus mendapatkan transportasi yang layak dan murah. Keberadaan transportasi laut bagi masyarakat di kabupaten terluar dan tertinggal di Maluku masih menyisakan masalah. Salah seorang pemuda MBD, Kelyon Maurara, menyatakan pemerintah provinsi dan DPRD Maluku harus mengatasi persoalan transportasi sehingga masyarakat Maluku yang tinggal di wilayah terluar dan tertinggal dapat menikmati transportasi yang layak dan aman. Dirinya berharap pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bisa mengoperasikan KMP Marcella yang selama ini docking di Dok Wayame Ambon. Maurara meminta Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang mantan Bupati Maluku Barat Daya turun tangan agar masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang layak dan murah. Ada persoalan ini, pemerintah daerah lebih khusus, Bupati MBD, Bupati NTB, dan juga sekarang Wakil Gubernur Maluku adalah orang-orang Tenggara, harus serius untuk melihat persoalan-persoalan transportasi. Nah, jangan cuma bilang kapal, tapi setiap kali ada keberangkatan kapal ke Tenggara, selalu saja masyarakat Tenggara harus mengurus tiket, harus berentri berjam-jam untuk mendapatkan tiket. Nah, bagaimana persoalan rakyat ini harus diselesaikan. Para anggota DPRD yang baru lantik dan akan lantik, tolong serius untuk melihat persoalan rakyat. Jangan hanya serius untuk melihat persoalan pembahasan anggaran, tetapi persoalan-persoalan rakyat yang serius yang menjadi hal-hal mutlak daripada masyarakat dalam pelayanan publik itu perlu ditingkatkan. Minimnya transportasi di MBD dibuktikan dengan antrian penjualan tiket di kantor Pelni Ambon. Ratusan orang berdesak-desakan untuk mendapatkan selembar tiket. Fani Letahid melaporkan. Saudara, berikut wawancara reporter TVRI Christine Sipahelut dengan tokoh masyarakat Maluku Mak Sopakua terkait gempa yang melanda kota Ambon dan sekitarnya. Wawancara tersebut telah kami rekam beberapa saat lalu dan berikut wawancara selengkapnya. Selamat berjumpa dalam segmen Story Story, dan di saat ini dalam segmen Story Story ini saya sudah ditemani oleh salah seorang yang tentunya Anda sudah cukup mengenal dan sangat dikenal juga di kancah baik itu nasional maupun juga di Maluku. Nah, saya perkenalkan dulu, selamat pagi Pak Max. Selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya di Ambon. Gitu. Ya, baik, Pak Max Sopakua ini adalah salah satu pendiri dari Paparisa Golf Club dan juga beliau cukup dikenal dengan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nah, mungkin di story-story pada saat ini Bapak Max mungkin bisa berbagi kisah tentang apa yang saat ini terjadi di Maluku, khususnya soal gempa. Bagaimana Pak Max? Yang pertama tentunya atas nama pribadi dan keluarga dan kawan-kawan kami sampaikan prihatin yang sedalam-dalamnya terhadap kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Maluku terhadap gempa yang diawali dengan angka spektakuler 6,8 skala Richter, kemudian disusul dengan gempa-gempa berikutnya. Tentu keprihatinan ini melanda semua pihak, bukan saja orang Maluku tetapi ya secara nasional berita ini sampai ke pelosok-pelosok negeri. Keprihatinan ini pun tentu membangkitkan semangat kita semuanya. Rasa prihatin ini membangkitkan keinginan kita untuk berbuat sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Maluku. Salah satunya adalah kita juga menggalang dana di Jakarta lewat apa yang menjadi organisasi entertainment kami, warga Maluku, para pejabat Maluku yang sudah pensiun yang kita namakan Paparisa. Paparisa Golf Club adalah permainan golf yang dimotori oleh kami dan didirikan perkumpulan ini oleh kami sekitar 10 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih berkiprah dan beranggotakan semua para pejabat yang pernah bertugas di Maluku, mereka dari TNI, Polri, dan lain-lain yang pernah bertugas di Maluku, dan tentu sekarang
lebih banyak ya mereka sudah pensiun gitu. Baik, terkait dengan persoalan gempa yang saat ini sementara dihadapi oleh masyarakat Maluku, namun kami juga bersyukur bahwa kita semua bersyukur bahwa sekarang sudah tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin ditakuti masyarakat ya Pak ya. Terkait juga isu hoax nih Pak, yang bahkan membuat malah semakin banyak pengungsi yang berada di pengungsian seperti itu. Padahal awalnya kan sudah disampaikan oleh pemerintah juga bahwa gempa ini tidak lagi terjadi, memang tidak ada yang bisa mengetahui kuasa Tuhan sampai terjadi seperti apa, tetapi sekarang kan sudah semakin mengecil nih magnitudonya Pak. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar tidak lagi terlena dengan isu-isu hoax? Persoalan utama yang melanda kita semua adalah sejarah. Dan kebetulan sejarah yang terjadi mengenai masalah gempa dan tsunami ini sempat ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia lewat televisi. Siapapun akan sangat takut ketika melihat gempa dan tsunami di Aceh. Begitu juga di Sumatera Barat. Kemudian kita melihat Kepulauan Maluku yang rawan dengan air laut. Semuanya ada di pinggir laut dan terdiri dari pulau-pulau. Itu pun menjadi sebuah kerawanan kalau terjadi hal demikian gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa masyarakat Maluku takut dan lari, itu adalah wajar. Siapapun akan lari. Dan ketika dia melihat bahwa dan flashback dia melihat gambar tsunami yang terjadi di Aceh dan lain-lain, siapa yang tidak takut? Keluarga saya aja di Saparua saya telepon terus, bagaimana keadaannya gitu. Mereka juga lari ke gunung. Karena mereka takut, karena Pulau Saparua sendiri seperti Pulau Haruku dan Pulau Nusa Laut dan lain-lain itu adanya di pinggir laut dan dikelilingi oleh air laut. Bayangkan kalau terjadi hal seperti itu, apa yang hilang itu pulau nantinya. Jadi tidak ada salahnya kalau masyarakat itu takut dan masyarakat itu ragu-ragu, dan jangan menganggap enteng persoalan takut masyarakat itu. Itu trauma itu terbawa karena memang sejarah sudah memperlihatkan betapa hebatnya tsunami di Aceh, betapa hebatnya tsunami di Sumatera Barat dan lain-lain sebagainya. Kita tidak mendoakan sesuatu yang atau kita tidak mengharapkan sesuatu yang terjadi, tetapi inilah cara mereka untuk memproteksi diri, memproteksi keluarga, memproteksi harta benda yang ada yang tinggal, sehingga mereka harus lari. Dan kalau disuruh turun, itu pun susah. Kenapa? Perasaan ragu-ragu itu masih ada di sana gitu. Jadi marilah kita tunggu perasaan para pengungsi itu tenang dan damai, dan biarkan baru dia turun ke tempat tinggalnya ketika tempat tinggalnya sudah diperbaiki dan lain-lain sebagainya gitu. Oke baik, terkait dengan pengungsi gempa saat ini Pak, eksistensi pemerintah Bapak melihat seperti apa? Saya kira eksistensi pemerintah sampai hari ini, saat ini memang positif ya. Mungkin komunikasi yang membuat hal-hal itu terkendala, tetapi asumsi awal bahwa agak terlambat ternyata tidak. Ada bantuan-bantuan, dan saya kira kita punya gubernur yang sangat aktif, proaktif sekali, Pak Murad, dan beliau juga concern sekali dengan apa yang terjadi di daerah tempat beliau memerintah, dan mudah-mudahan bantuan yang datang tidak saja dengan bantuan yang merupakan bantuan fisik, tetapi bantuan juga menenangkan masyarakat dengan jiwa mereka secara psikologis dan lain-lain sebagainya, agar dia kembali lagi. Kita tidak akan tahu kapan gempa itu terjadi, berapa tingkat keberadaan gempa itu, apakah 6 skala Richter, apakah 5 skala Richter, atau di atas 6 atau di atas 7 dan lain-lain sebagainya. Nobody knows, nggak ada yang tahu. Akibatnya kita tetap berdoa mudah-mudahan daerah kelahiran saya ini, kelahiran kita semua ini selamat dari bencana-bencana seperti kita. Ya baik, satu lagi nih Pak, terkait dengan masih pengungsi gempa ya. Bapak melihat bantuan-bantuan ini kan sudah banyak sekali mengalir, baik itu dari pemerintah pusat maupun bahkan pemerintah daerah sendiri, bahkan elemen-elemen masyarakat lainnya seperti OKP dan sebagainya juga ikut membantu secara psikologis maupun juga secara secara fisik seperti itu. Ya, saya lihat bahwa bantuan-bantuan yang mengalir itu hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga yang perlu dan yang harus mendapat. Sehingga ada personal seperti misalnya dibilang kita harus adil dalam menyelenggarakan. Adil itu yang harus dapat, yang tidak dapat yang belakangan gitu ya. Jadi saya tidak sama sekali tidak meragukan bantuan pemerintah itu.
karena pemerintah komit untuk membantu masyarakat yang kena bencana. Namun persoalan yang kita hadapi sekarang adalah deadline dan destinasi. Ya. Kapan destinasi dan tepat atau tidak destinasi itu. Nah, saya himbau kepada masyarakat yang ada ataupun lembaga-lembaga atau teman-teman yang ada di Maluku yang bertugas untuk melakukan pembagian ataupun supply dari bantuan-bantuan tersebut, hendaknya melihat hal itu sebagai bagian yang integral dari cara menyelamatkan masyarakat yang sedang kena bencana. Tidak semata-mata seperti kita membagi beras dropping dan lain-lain sebagainya gitu. Ya, baik, kalau untuk kontrol Bapak sendiri mungkin bisa berharap bahwa media juga ikut mengontrol, LSM ikut mengontrol. Saya kira itu yang penting. Jadi teman-teman media juga ikut memberitahukan kepada masyarakat on publish dari kejadian-kejadian itu. Media tidak hanya bisa memberitakan, tetapi dia juga melakukan investigasi dan observasi. Kemana bantuan ini sampai, ada nggak yang terima, ada nggak yang tidak terima, ada yang sakit tidak bisa berobat dan lain-lain sebagainya. Orang tidak akan tahu kalau media tidak proaktif untuk hal-hal tersebut. Saya menghimbau TVRI sebagai satu-satunya media yang memang sangat dinanti-nantikan beritanya oleh masyarakat Maluku untuk lebih aktif dan proaktif untuk memantau, memberitahukan semua persoalan yang menyangkut pengungsi ini on publish every day, setiap hari gitu ya. Jadi masyarakat tahu bahwa ya kita nonton TV aja, TVRI aja kalau mau tahu ini bantuan ini kemana, coba kita nonton TV. Karena di sana kan Anda punya layout, mana daerah bencana, mana yang setengah rusak, mana yang rusak dan lain-lain. Saya pikir TVRI punya layout itu. Nah dari layout itulah TVRI bisa juga ikut bersama-sama dengan teman-teman yang ada di LSM atau mereka yang berfungsi untuk memberikan atau membagi bantuan, sehingga mereka merasa juga dikontrol. Tidak semata-mata mereka melakukan sendiri gitu. Iya, intinya bahwa setiap bantuan itu juga bisa tetap tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Iya, yang kita bicarakan destinasinya tepat. Jangan sampai destinasinya tidak tepat, artinya yang membutuhkan itu tidak dapat, malah orang yang tidak membutuhkan malah mendapat. Baik, ini di korban pengungsi, salah satu korban gempa itu ada terbagi dua nih Pak. Ada yang memang betul-betul terdampak gempa dan juga ada yang hanya karena perasaan takut mereka mengungsi, bahkan sampai sekarang mereka masih belum mau kembali ke rumah karena masih dikhawatirkan masih ada gempa susulan. Bagaimana Bapak melihat ini? Itu yang kita sebutkan keniscayaan. Keniscayaan dari sebuah persoalan yang menyangkut hidup, ya, menyangkut nasib dan bencana. Ya, kita tahu bahwa orang tidak kena bencana pun dia merasa takut jangan sampai dia kena, apalagi dia sudah kena. Nah, orang akan berusaha untuk supaya tidak kena, dan itu masuk dalam kategori bagaimana menyelamatkan diri gitu kan ya. Jadi jangan sampai orang mengatakan bahwa udah tidak kena bencana kok sibuk-sibuk kamu. Ya nggak bisa. Coba kalau dia kena bencana kan tambah repot lagi nantinya. Jadi biarlah mereka itu kalau memang ikut mengungsi, tinggal secara psikologis. Ada badan, saya kira Badan Penanggulangan Bencana Alam itu juga akan memberikan gambaran-gambaran kepada mereka bagaimana caranya menata, bagaimana caranya melihat bahwa situasi kita sekarang ini apakah masih ada gejala-gejala atau tidak. Dan saya kira mereka akan mengerti, dan ketika mereka merasa sudah tenang, mereka akan kembali ke rumahnya. Oke, baik, sekarang kita kembali ke sebagai Bapak Risa Golf Club ya, sebagai pendiri. Apa yang ingin Bapak Risa Golf Club lakukan untuk masyarakat Maluku korban gempa ini? Kami 2 minggu lalu kami melakukan semacam ya, padahal itu belum gempa kita lakukan acara itu, namanya Ambon Manise Friendly Golf. Ya, kami menghimpun pemain-pemain golf dari berbagai, bukan dari Maluku saja tapi dari seluruh Indonesia yang datang. Ada orang-orang yang datang dari daerah juga bermain golf, dan di situ kita mencoba untuk mengangkat Maluku lewat olahraga gitu ya. Nah, di situ sekaligus kita bikin perebutan Piala Gubernur. Kebetulan Gubernur mau dan beliau datang sendiri juga ikut main ya. Kemudian sekaligus merayakan atau mensyukuri ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-74. Nah, itu tanggal 25 kita buat. Tanggal 25 September. Iya. Tanggal 26 gempa. Ya. Dan beritanya adalah 6,8 skala Richter. Ya, kemudian Padahal pada waktu rapat terakhir bahwa sisa anggaran yang dihasilkan oleh golf ini akan kita sumbangkan ke Maluku
untuk bidang apa saja yang memerlukan. Besoknya gempa, otomatis langsung ada kompromi bersama dengan Pak Karer Halu, mantan gubernur yang beliau juga anggota kita, untuk sama-sama udah deh kita siapkan aja untuk bantuan bencana alam. Nah, kita siapkan dan kita rapat. Akibatnya kemarin 2 hari yang lalu kami datang dengan membawa sedikit sumbangan hasil dari Piala Gubernur Maluku Ambon Manise Friendly Golf itu untuk disumbangkan kepada korban bencana alam di Maluku dalam bentuk uang, tergantung nanti Pak Gubernur menugaskan siapa yang untuk mengelolanya gitu. Ya. Oke, baik. Mungkin selain kegiatan yang kemarin karena sebelum dilakukan karena sebelum gempa Pak ya. Nah, ini pasca gempa mungkin akankah ada kegiatan lain lagi yang dilakukan Pak Parisa? Kemarin kalau tidak salah ada kegiatan-kegiatan promosi juga, namanya Beta Eco ya di dalam. Oh, ya. Maluku Night itu untuk menggalang dana juga untuk para pengungsi atau untuk bencana alam ya. Kemudian kita juga akan melakukan charity untuk menggalang dana lagi untuk para pengungsi, paling tidak bagaimana caranya supaya rumahnya kembali lagi dia tinggal setelah rusak gitu ya. Nah, persoalan yang kita hadapi bersama adalah bagaimana persoalan nantinya menyangkut di mana tempatnya dan kemana. Jadi harus ada badan, di sini ada badan pengelola bencana, mudah-mudahan mereka ikut aktif dan dilibatkan untuk berpartisipasi menerima bantuan-bantuan hasil yang dikelola oleh teman-teman di Jakarta, apakah itu nanti Maluku Night atau charity yang lain untuk menghasilkan dana untuk korban bencana alam. Maluku Night untuk hari ini Pak ya? Malam ini. Ya. Di hari Jakarta. Selasa tanggal 15 malam di Kartika Chandra, Jakarta. Baik, semoga seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menggalang dana bagi korban gempa di Maluku semuanya berjalan lancar dan semuanya juga nanti bermanfaat bagi masyarakat. Ya, closing statement Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Ya, saya cuma mau menyampaikan kepada semua masyarakat Maluku, mari kita tetap berpegang kepada doa dan bekerja. Mari kita berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindarkan kita semua dari bencana yang akan datang, yang diramalkan menurut perkiraan orang-orang sementara, apakah itu hoax, akan ada bencana lagi, ada gempa lagi. Mudah-mudahan itu terhindar dari daerah kita yang kita cintai ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Max, selamat pagi. Demikian pemirsa perbincangan kami dalam story-story yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat Maluku dan adanya bantuan dana yang digalang oleh masyarakat Maluku di luar sana semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya korban gempa di Maluku. Sekian. Baik saudara, itulah tadi wawancara singkat Christine Sipahelut dengan tokoh masyarakat Maluku Maxo Pakua tentang gempa yang melanda kota Ambon dan sekitarnya. Dan kini kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. 6 bakal calon kandidat rektor yang maju dalam pemilihan rektor Universitas Patimura, 3 diantaranya ditetapkan sebagai calon rektor. 3 nama tersebut adalah Profesor Dr. M.J. Sapteno, Profesor Dr. Alex Retraubun, dan Profesor Dr. P. Kakisina. Tahapan atau proses pemilihan rektor Universitas Patimura Ambon masa bakti 2020-2024 telah berlangsung bulan September lalu. Untuk pencalonan bakal calon ada terdapat 6 nama yang maju dalam pemilihan kandidat rektor. 6 bakal calon tersebut antara lain Profesor Dr. Ruri Akiwen, Profesor Dr. M.J. Saptelo, Profesor Dr. Alex Retraubun, Profesor Dr. Tony Pariela, Profesor Dr. P. Kakisina, serta Profesor Dr. Teresia Lawrence. Pemilihan calon rektor berlangsung dalam 3 sesi, yakni pemaparan visi misi, debat, dan pemilihan secara tertutup. Sementara untuk sesi debat, atas kesepakatan 6 bakal calon terpaksa ditiadakan. Hal ini untuk menghindari terjadinya gesekan antara calon kandidat yang bisa dinilai dapat memperkeruh suasana. Dari 6 nama bakal calon yang maju dalam kandidat rektor, 3 orang diantaranya ditetapkan sebagai calon rektor. 3 orang tersebut antara lain Profesor Dr. M.J. Saptelo, Profesor Dr. Alex Retraubun, serta Profesor Dr. P. Kakisina. Ketiga calon rektor yang berhasil dipilih ini akan diajukan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian diseleksi dan ditetapkan.
Persoalan siapa yang dipilih untuk menjadi rektor adalah merupakan kewenangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Ketua Senat Profesor Dr. Monirahua mengatakan seluruh pentahapan terhadap proses pemilihan rektor telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan tradisi akademik. Nirahua menyebut soal siapa yang diputuskan akan menakodai Unpati 5 tahun ke depan merupakan kewenangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Kalau sudah 3 calon maka kita akan menyampaikannya ke kementerian dan menteri akan menetapkan waktu untuk menteri bersama-sama dengan Senat. Jadi waktu untuk kita melakukan pemilihan bersama menteri itu adalah waktunya menteri. Jadi misalnya hari ini tergantung beliau. Kalau beliau menyatakan bahwa dia hadir pada hari apapun itu kita harus bersedia untuk melakukannya. Dengan 35% suara dia itu. Tidak ada tenggang waktu. Ya. Kalau kita perhitungkan itu biasanya di ketentuan disebut 35%. Tetapi kalau kita kali itu 50% tambah 1. 35 per 100 kali 65. Ya. Maka 50% tambah 1 kita 71, maka menteri memiliki 37 suara. Mahasiswa yang dihadirkan mewakili masing-masing fakultas meminta rektor terpilih dapat memberikan kehidupan kampus yang lebih baik. Selain itu, mahasiswa minta pemaparan visi misi yang menjadi program kerja calon rektor nantinya hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan kampus untuk 5 tahun ke depan. Harapan kami dari mahasiswa Universitas Patimura, terlebih khusus kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Patimura, kiranya harapan kami ketika rektor yang nanti terpilih nanti dapat memperhatikan yang terutama mahasiswa terkait dengan segala fasilitas yang memang sudah tersedia, bahkan segala kepentingan-kepentingan mahasiswa itu tolong diperhatikan dengan baik. Ketika rektor nanti terpilih itu siapapun dia tetap rektor kita. Katong sing mau ada segregasi yang dibangun dalam Universitas Patimura atau ada yang mengkambingkan satu dengan yang lain. Terkait dengan pemilihan rektor tahun ini merupakan sebuah solusi dan harapan baru bagi semua sivitas akademika, dalam hari ini adalah mahasiswa selaku komponen paling terpenting dalam sebuah universitas. Harapannya kami selaku mahasiswa adalah mungkin lebih ke transparansi informasi, karena setiap kemahasiswaan itu pasti ada yang terjadinya demonstrasi dan sebagainya. Nah, demonstrasi tercipta karena tidak ada konektivitas atau tidak ada kepuasan terkait dengan transparansi informasi yang diberikan oleh rektor, dalam hal ini dari pemangku kebijakan yang paling bawah, yaitu dekan, dalam artinya ada mahasiswa. Ya, kunci-kunci untuk meredam aksi mahasiswa di universitas ini ya salah satunya itu transparansi. Transparansi dalam hal ini transparansi berupa anggaran masuk dan keluar, kemudian transparansi terkait dengan birokrasi atau sekian banyak dinamika yang terjadi di universitas ini. Mahasiswa juga berharap rektor yang baru dapat memberikan kebijakan terhadap UKT atau uang kuliah tunggal sehingga tidak memberatkan para mahasiswa, serta mengkaji kembali Badan Layanan Umum atau BLU yang sementara diberlakukan di Unpati Ambon. Mahasiswa menilai Badan Layanan Umum atau BLU yang diberlakukan di Unpati belum bisa diterapkan secara maksimal karena aset-aset mandiri yang dimiliki Unpati belum bisa dikelola secara berkelanjutan. Abu Sabawa, Junaid Asril melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku menggalang dana untuk korban gempa. Aksi galang dana tersebut dilakukan di lampu merah dan sejumlah ruas jalan utama di Kota Ambon. Aksi solidaritas bagi korban terdampak bencana alam di Pulau Ambon dan Seram terus dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku. Penggalangan dana tersebut dilakukan di beberapa titik keramaian di Kota Ambon. Sejumlah mahasiswa mengatakan duka masyarakat korban gempa merupakan duka semua masyarakat Maluku. Gempa 6,5 magnitudo membuat warga terdampak membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak. Aksi solidaritas merupakan wujud kepedulian untuk membantu para korban bencana alam yang kini membutuhkan perhatian semua pihak. Dana yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan kepada korban gempa dalam bentuk uang tunai maupun bantuan natural lainnya. Aksi solidaritas di sepanjang jalan utama dan lampu-lampu merah di Kota Ambon mengundang perhatian warga. Tidak sedikit warga menyalurkan bantuan secara sukarela melalui kotak amal yang disediakan. Bantuan dari warga itu akan disalurkan langsung kepada mereka yang kini masih menempati tenda-tenda pengungsian.
Panil Tahid melaporkan. Sementara itu, saudara, gempa yang melanda kota Ambon dan sekitarnya tidak berpengaruh terhadap pasokan daging sapi di pasaran. Saat ini harga daging sapi dijual dengan Rp100.000 per kilogram. Beberapa hari terakhir, pasokan sapi dari sentra produksi Seram bagian barat kembali lancar. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Mardika, Haji Amir, menuturkan harga daging sapi stabil meski Ambon diguncang gempa. Harga daging sapi di pasaran saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram. Sebagian sapi di kota Ambon didatangkan dari Seram bagian barat antara lain Kairatu dan Taniwel. Walaupun kapal feri beroperasi dengan lancar, namun sebagian peternak memilih mengungsi sehingga jumlah yang dikirim cenderung berkurang. Untuk mencukupi kebutuhan, pasokan juga didatangkan dari peternak di Ambon dan buruh. Akibatnya harga daging sapi di pasaran tetap terjaga. Haji Amir mengatakan jika sebelumnya setiap hari rata-rata 16 ekor sapi dipotong untuk konsumsi warga kota Ambon, kini hanya 13 ekor per harinya. Ya, sementara memang waktu gempa kita libur dulu 1 hari. Setelah habis gempa ya jalan pelan-pelan. Kalau memang ada gempa ya tutup sementara. Per hari ya taruh 13 ekor sama sejumlah seluruhnya. Ya. Dan 16 paruh. Ya. Iya. Pengiriman dan 16 paruh para anak 16 paruh. Jadi lancar saja ya. Pak ya, cuma kendalanya dari Ya, itu. Kendala dari itu saja. Per kilo berapa Pak saat ini? Saat ini per kilo 100. Tidak terpengaruh Pak? Sepengaruh harga. Yang penting barang ada. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku didorong untuk membuat kurikulum mitigasi bencana. Hal ini penting untuk mempersiapkan siswa agar tanggap dan mandiri dalam menghadapi bencana, khususnya gempa. Bencana gempa bumi yang melanda Maluku khususnya kota Ambon, Seram bagian barat dan Maluku Tengah yang hingga kini masih disertai dengan gempa susulan perlu disikapi serius oleh pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku didorong untuk membuat kurikulum mitigasi bencana yang disebarkan ke seluruh kabupaten kota untuk dijadikan pedoman dalam mengatasi bencana. Anggota DPRD Maluku Rofik Afifudin mengatakan kota Ambon sudah memiliki kurikulum mitigasi bencana. Selain yang bersifat formal, kegiatan non-formal dengan melaksanakan sekolah tangga bencana juga perlu dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan aparatur pemerintahan di desa. Sangat penting kurikulum mitigasi bencana. Selain dia secara dibuat secara kurikulum oleh pemerintah provinsi dan disebar ke seluruh pemerintah kota, atau di Kota Ambon kita sudah punya. Selain yang sifatnya formal, juga harus dilakukan pendidikan informal. Misalnya dibikin sekolah-sekolah tangga bencana yang melibatkan unsur stakeholder di tingkat desa, kelurahan, karena itu lebih bermanfaat. Mereka langsung dijadikan sebagai relawan-relawan tanggap bencana. Melalui kurikulum mitigasi bencana dan sekolah tangga bencana diharapkan masyarakat Maluku semakin siap dan mandiri dalam menghadapi bencana. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana berharap pendataan kerusakan maupun warga yang mengungsi karena gempa 26 September lalu segera dirampungkan. Masa tanggap darurat juga akan disesuaikan dengan kondisi terkini pasca gempa. Pasca gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang mengguncang kota Ambon dan sekitarnya 26 September 2019 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku mulai melakukan pembersihan dan pendataan terhadap korban serta infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak. Hal itu dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat BNPB agar pemerintah Provinsi Maluku segera merampungkan data kerusakan maupun korban terdampak gempa tersebut. Karenanya, BPBD Maluku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 3 wilayah terdampak gempa, yakni Ambon, Kabupaten SPB, dan Maluku Tengah untuk segera merampungkan data-data tersebut. Besok kita akan turun ke desa
apa sih yang merupakan hambatan. Nah, kita lihat, lalu kemudian kita segera mungkin untuk bersama-sama, kita tidak tinggal Maluku Tengah sendiri, tetapi kita sama-sama untuk menyelesaikan supaya lebih cepat. 3 kecamatan yang terdampak, jadi kita mulai dengan tim Salahutu dengan tim Lehitu. Nah, tadi itu disepakati kalau Lehitu itu mulainya dari mana, kalau Salahutu itu tadi sudah ada jawaban, kita mulai dari Liang. Liang dari mana, dan ujung kampung yang tadi disebut apa itu, dusunnya. Nah, kemudian yang terlibat di situ semua OPD terkait, jadi ada di situ PUPR, ada di situ perumahan pemukiman, ada kesehatan, ada sosial, ada tokoh agama juga, terus kemudian ada media, lalu kemudian juga ada semua OPD yang terkait lah yang dalam penanganan BPC. Terkait masa tanggap darurat, Salampesi menjelaskan penetapan masa tanggap darurat didasari kondisi yang tidak didukung oleh kemudahan akses maupun upaya pencarian korban yang belum ditemukan serta masyarakat masih membutuhkan bantuan. Sebaliknya, jika wilayah terdampak sudah aman, pelayanan publik maupun pelayanan kesehatan di rumah sakit telah berjalan baik, serta sekolah sudah aktif kembali, maka tanggap darurat akan diakhiri dan ditindaklanjuti dengan pemulihan. Ongen Limba, Lamarunga, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku akan melakukan pembersihan puing-puing bangunan yang rusak akibat gempa di Kecamatan Salahutu dan Lehitu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku telah membentuk tim dalam rangka percepatan pemulihan pasca gempa. Tim yang dibentuk melibatkan OPD terkait di kabupaten kota yang terkena dampak gempa. Tim akan bekerja mulai Jumat pekan ini. Inventarisir dan pendataan bangunan yang rusak serta korban meninggal akan dilakukan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala BPBD Maluku, Farida Salampesi, mengharapkan jumlah data terkait rumah rusak dan korban meninggal dapat dibuat dalam bentuk surat keputusan wali kota dan bupati. Mempercepat pemulihan kondisi yang ada di desa. Nah, jadi kalau kita itu tanggap daruratnya diperpanjang, itu berharap bahwa pada saat transisi darurat itu sudah tinggal pembenahan administrasi saja. Nah, ini juga diharapkan supaya segera jumlah rumah rusak, jumlah yang meninggal di-SK-kan dengan SK Bupati Wali Kota, supaya ada penetapan biaya dari BNPB untuk penanggulangan. BPBD Maluku juga akan melakukan edukasi terkait mitigasi bencana kepada masyarakat terdampak gempa. Selain itu, kegiatan lainnya seperti pelayanan kesehatan dan trauma healing juga akan dilaksanakan di lokasi pengungsian. Ongen Limba, Lamorunga melaporkan. Informasi lain, Saudara, pimpinan sementara Ketua dan anggota DPRD Maluku telah menetapkan pimpinan DPRD Maluku masa bakti 2019-2024. Pengesahan dan pelantikan pimpinan DPRD Maluku definitif masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri. Beberapa waktu lalu, pimpinan sementara, ketua dan anggota DPRD Maluku telah sepakat menetapkan 4 pimpinan DPRD Maluku periode 2019-2024. 4 pimpinan DPRD Maluku yang ditetapkan itu berasal dari 4 partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu legislatif lalu. 4 pimpinan DPRD Maluku itu masing-masing Luki Watimuri sebagai ketua dari PDP, Richard Rahabauk, wakil ketua dari Partai Golkar, Melkianus Sardekut, wakil ketua dari Gerindra, dan Asis Sangkala, wakil ketua dari PKS. DPRD melalui Gubernur Maluku telah mengusulkan pengesahan pimpinan DPRD Maluku ke Kemendagri. Saat ini surat pengusulan penetapan tersebut sementara berproses di Biro Hukum Kemendagri. Surat permohonan penerbitan SK Menteri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pak Gubernur. Dan sesuai informasi yang kami terima, sejak hari Rabu sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, hasil koordinasi kami masih diproses di Biro Hukum Kemendagri. Ya, kita berharap supaya dalam minggu ini kalau misalnya SK sudah dikeluarkan oleh Mendagri, mungkin kita bisa agendakan untuk pengucapan sumpah janji pimpinan definitif.
Belum adanya pimpinan DPRD Maluku yang definitif sampai saat ini ikut berpengaruh pada pembentukan alat kelengkapan Dewan. Kendati begitu, rapat-rapat persiapan pembentukan alat kelengkapan Dewan telah dilakukan, sehingga saat pimpinan DPRD Maluku yang definitif sudah disahkan, maka akan dilakukan pengesahan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Hari Ini. Dan sebelum berpisah kami ingatkan untuk tetap menyaksikan Maluku Hari Ini setiap harinya. Dan untuk besok Maluku Hari Ini akan hadir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa.